Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Kanal adalah saluran air yang dibangun oleh manusia untuk memfasilitasi pergerakan barang dan orang atau untuk tujuan irigasi. Konstruksi kanal biasanya melibatkan penggunaan serangkaian pintu air dan bendungan. Kanal buatan modern pertama muncul pada puncak revolusi industri. Sejak itu, ide-ide inovatif dan teknik canggih telah digunakan untuk menciptakan beberapa keajaiban teknik di dunia saat ini. Salah satu contoh kanal yang mengesankan adalah Falkirk Wheel di Skotlandia. Falkirk Wheel dibangun untuk menghubungkan kanal Forth dan Clyde dengan kanal Union dan menghubungkan kembali Glasgow dengan Edinburgh. Dua kota tersebut sebelumnya dihubungkan oleh 11 pintu air. Pintu air tersebut dibongkar pada tahun 1933. Falkirk Wheel yang diresmikan pada tahun 2002 adalah lift perahu berputar pertama dan satu-satunya di dunia. Struktur besar ini dirancang dengan menggunakan 1.200 ton baja dan melibatkan lebih dari 1.000 pekerja konstruksi. Bentuk roda terinspirasi oleh tombak dengan dua kepala dari budaya Celtic. Roda ini memiliki diameter 35 meter dan dua lengan berlawanan yang memanjang 15 meter di luar sumbu tengahnya. Pada ujung setiap lengan terdapat caisson berisi air atau gondola yang dapat mengangkat 208.000 liter air. Masing-masing caisson memiliki lebar 6,4 meter dan dapat menampung hingga 4 perahu kecil sepanjang 20 meter. Meskipun Falkirk Wheel dapat mengangkat hingga 24 meter, kanal Union masih berada 11 meter lebih tinggi. Oleh karena itu, perahu harus melewati sepasang pintu air antara aqueduct di atas Falkirk Wheel dan kanal Union. Untuk berpindah dari kanal Forth dan Clyde ke kanal Union, sebuah perahu pertama-tama masuk ke salah satu caisson. Menurut prinsip Archimedes, benda apung akan mendorong air seberat benda itu sendiri. Jadi, jika satu kolam hanya berisi air dan yang lainnya diisi dengan perahu, berat keduanya sama. Dalam hal ini sekitar 500 ton. Ini berarti kuantitas air di setiap caisson harus terus dijaga selama operasi. Untuk itu, kapasitas air terus-menerus dipantau oleh sensor elektrik. Dua pintu baja tahan air yang digerakkan secara hidrolik diangkat untuk menutup kolam. Air antara pintu kemudian dipompa keluar bersama dengan segel tahan air yang menghubungkan caisson dengan basin. Klem hidrolik dan pasak pengunci yang mengunci lengan roda saat kolam diisi perahu dilepas. Dan Falkirk Wheel mulai berputar.
Falkirk Wheel mengandalkan 10 motor hidrolik untuk memutar sumbu tengah pusat yang terhubung dengan lengan luar dengan kecepatan 1,8 putaran per menit. Diperlukan 4 menit untuk mencapai setengah putaran dan mengangkat perahu hingga ketinggian 24 meter menuju aqueduct. Perahu sekarang siap melewati pintu air. Proses ini diawasi dengan cermat oleh operator di pusat kendali yang memastikan semua langkah keamanan diperiksa sebelum memulai prosesnya. Roda dapat berputar clockwise atau counterclockwise. Tetapi untuk mencegah terlalu banyak keausan, operator di ruang kontrol menyeimbangkan seberapa sering roda bergerak ke setiap arahnya. Sistem gigi terdiri dari 3 gigi besar yang sama ukurannya, yang dihubungkan oleh 2 gigi kecil untuk memastikan kedua kolam tetap tegak lurus. Ketika sumbu tengah pusat berputar, lengan roda berayun menyebabkan gigi kecil juga berputar searah dengan arah yang sama, tetapi dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada roda. Gigi cincin besar kemudian terhubung dengan gigi kecil, menggerakkannya dengan kecepatan yang sama seperti roda, tetapi dalam arah yang berlawanan. Hal ini mencegah lengan berputar dan mencegah kolam tetap stabil dan sejajar. Meskipun ukurannya besar, Falkirk Wheel sangat efisien dalam penggunaan energi. Falkirk Wheel hanya menggunakan 1,5 kW per jam energi untuk berputar. Jumlah energi ini hampir sama dengan jumlah energi yang dibutuhkan untuk mendidihkan 8 teko listrik. Kanal buatan manusia lainnya yang terkenal adalah terusan Corinthus di Yunani. Terusan ini dibangun untuk menghubungkan Teluk Corinthus di Laut Ionia dengan Teluk Saronik dan Laut Aegea. Dengan demikian, semenanjung Peloponnesus berubah menjadi sebuah pulau. Terusan Corinthus dibuka untuk pelayaran pertama kali pada tahun 1893, menggenapi proyek yang telah dibangun selama setidaknya 2.500 tahun. Ini merupakan salah satu pencapaian rekayasa teknik terbesar yang ada di dunia. Terusan air buatan ini digali sejauh 7,92 meter di Tanjung Corinthus pada tingkat permukaan laut dan tidak memiliki pintu air. Terusan ini terdiri dari saluran tunggal sepanjang 6,44 km, tetapi hanya memiliki lebar 24,58 meter. Menjadikannya terusan terkecil di dunia. Terusan Corinthus dikelilingi oleh 2 dinding batu dengan sudut kemiringan 80 derajat yang berdiri setinggi hampir 91,44 meter di atas permukaan laut. Di atas dinding-dinding ini terdapat jembatan kereta api, jalan raya dan jembatan yang melintasi terusan untuk memungkinkan lalu lintas non-kapal. Selain itu, terdapat 2 jembatan yang dapat ditenggelamkan di setiap ujung terusan untuk memungkinkan lalu lintas jalan menyeberangi kapal yang sedang melintas. Mengarungi terusan Corinthus sebenarnya cukup sederhana, yaitu dengan menjaga perahu tetap berada di tengah dan mengikuti saluran yang panjang. Namun, kapal besar termasuk yang memiliki tonase bersih lebih dari 800 ton atau membawa muatan yang berpotensi berbahaya, harus dibantu oleh pilot lokal dan ditarik oleh tugboat.
Kapal hanya dapat melewati terusan satu persatu dalam satu konvoi dengan sistem satu arah. Meskipun menghemat perjalanan hingga sekitar 1,1 km untuk mengelilingi Peloponnesus, terusan ini terlalu sempit untuk kapal-kapal besar modern. Terusan Corinthus hanya dapat menampung kapal dengan lebar hingga 17,6 meter dan kedalaman hingga 7,3 meter. Meski demikian, masih banyak kapal komersial dan kapal pesiar kecil yang melakukan perjalanan melalui terusan ini. Kanal lain yang tak kalah menakjubkan adalah Kanal Panama. Selama beberapa dekade, satu-satunya cara untuk mengirim barang dari wilayah Atlantik ke Pasifik adalah dengan berlayar mengelilingi ujung selatan Amerika Selatan. Ini menambahkan ribuan kilometer dan hingga beberapa minggu pada setiap layaran. Namun, pada tahun 1881, tim konstruksi Prancis yang dipimpin oleh Ferdinand de Lesseps, yang sebelumnya berhasil membangun Suez Canal, mencoba untuk membuat kanal tersebut. Namun, proyek gagal karena kesulitan teknis, masalah finansial, hingga masalah kesehatan yang diakibatkan oleh lingkungan Panama yang keras. Amerika Serikat kemudian mengambil alih proyek tersebut pada tahun 1904. Terusan Panama memiliki panjang 82 km dan menampilkan berbagai teknologi inovatif. Kanal Panama adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Ini merupakan jalur air buatan yang menyediakan solusi rekayasa inovatif untuk mengatasi lingkungan yang keras di wilayah Panama. Hingga saat ini, kanal tetap menjadi salah satu jalur air terpenting di dunia yang memungkinkan kapal menghindari perjalanan panjang dan berbahaya mengitari Amerika Selatan. Ini tentu menghemat perusahaan pelayaran miliaran dolar dan membantu memfasilitasi perdagangan internasional. Lebih dari 14.000 kapal, atau sekitar 5% dari total pelayaran di dunia, menggunakan terusan Panama setiap tahunnya. Karena ini mewakili hampir 40 kapal setiap hari, pemerintah Panama telah menetapkan beberapa aturan dan regulasi untuk melewati kanal. Pertama, kapal yang melewati kanal dapat memiliki panjang hingga 294 meter dan lebar hingga 32 meter. Ukuran kapal ini disebut Panamax. Draft atau kedalaman kapal di bawah garis air maksimal hanya sekitar 12 meter. Sebelum tiba di pintu masuk kanal, kapal harus melakukan reservasi dengan otoritas terusan Panama. ATP akan memberikan informasi tentang dokumen yang diperlukan, biaya, dan detail lainnya untuk memastikan pelayaran yang aman. Bergantung pada seberapa ramai kanal pada suatu hari, kapal dapat menunggu dari beberapa jam hingga beberapa hari untuk masuk ke kanal. Sebelum ini terjadi, seorang pilot khusus terusan Panama akan naik ke kapal. Mereka adalah navigator yang sangat berpengalaman, yang sangat mengenal kanal dengan baik.
Tugas mereka adalah membantu kapten menavigasi melalui pintu air dan bagian lain dari kanal. Teknologi inovatif yang paling terkait dengan pembangunan kanal adalah sistem pintu air. Pintu air adalah serangkaian ruang yang diisi air yang menggunakan kekuatan air dan gravitasi untuk mengangkat dan menurunkan kapal secara keseluruhan. Dalam kasus terusan Panama, pintu air mengangkat setiap kapal dari permukaan laut ke ketinggian Danau Gatun yang terletak di pusat kanal. Secara total, ada 3 set pintu air kembar, masing-masing dengan 2 jalur untuk kapal melewatinya. Meskipun pintu air ini telah diperbarui beberapa kali selama bertahun-tahun, mereka masih berfungsi dengan cara yang sama, seperti pada awal tahun 1900-an. Pertama, kapal mendekati pintu masuk pintu air dan memasuki ruang pertama. Pintu air kemudian ditutup di belakang kapal, menciptakan penyegelan yang kedap air. Selanjutnya, operator di daratan mengisi pintu air dengan air atau mengosongkannya, bergantung pada posisi saat ini dari kapal. Kapal kemudian maju sampai mencapai ruang kedua dan menyesuaikan level airnya. Ini terjadi beberapa kali selama perjalanan kapal. Pada dasarnya, ini hanya menggunakan gravitasi dan berat air untuk memindahkan kapal yang beratnya puluhan ribu ton melalui kanal. Lebar maksimum untuk kapal yang melewati terusan Panama hanya beberapa meter lebih kecil dari lebar pintu air itu sendiri. Meskipun kapal bergerak sangat lambat saat melewati kanal, mereka bisa mengalami kerusakan serius jika ada sesuatu yang salah. Untuk alasan itu, kapal tunda memainkan peran penting dalam proses ini. Kapal tunda adalah kapal yang dirancang khusus yang telah digunakan selama ratusan tahun. Mereka memiliki posisi yang rendah di dalam air dan dilengkapi dengan mesin yang dapat memberikan dorongan kuat. Di terusan Panama, kapal tunda bertugas membantu kapal saat mereka bermanuver melalui pintu air dan kanal. Untuk melakukannya, mereka memberikan dorongan tambahan, kemampuan mengemudi, dan kekuatan pengereman yang membantu memastikan kapal tetap pada jalur dan menghindari tabrakan dengan dinding kanal. Selama perjalanan, kapal biasanya akan ditemani oleh beberapa kapal tunda. Kapal tunda juga membantu menempatkan kapal di dalam pintu air, menjaga agar mereka berada di tengah dan stabil saat tingkat air naik dan turun. Selain kapal tunda, di kapal Panamax yang lebih lama, dilengkapi dengan lokomotif listrik kecil yang dikenal sebagai mules. Lokomotif mendapatkan nama ini karena awalnya ditenagai oleh keledai, tetapi kemudian diganti dengan motor listrik.
Mules sebagian besar digunakan untuk menjaga kapal berada di tengah dan mencegah mereka menabrak dinding-dinding ruang pintu air yang sempit. Setiap kapal yang melewati kanal dipandu oleh 4 mules, 2 di bagian depan dan 2 di bagian belakang. Lokomotif terpasang pada kapal dengan kabel tebal. Yang membantu mengendalikan kecepatan dan arah kawal saat melewati bagian paling sempit dari pintu air. Sepanjang proses tersebut, mereka berkomunikasi satu sama lain untuk mengkoordinasikan gerakan keempat mule tersebut dengan sempurna di segala cuaca. Pintu air pertama kali ditemukan di Tiongkok pada tahun 900 Masehi. Lambat laun, mereka menyebar ke Eropa dan merevolusi transportasi kargo dan penumpang. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.